Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ma'alifu rahimallah nafa'at bihi fiddarini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Waladiyah uswatul fatihah khususan muallif hadil kitab Abu Fadl Asnuri Atubani qaddasau sirrahu wa nawar berhoyi jaridatihi sya'ilillahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat dan hadirin sekalian yang berbahagia, rencananya keinginan saya adalah mengkhatamkan kitab ini itu sebelum atau Ramadan terakhir begitu. Nah, mudah-mudahan saya diberi kekuatan, diberi keikhlasan untuk bisa menyelesaikan balah kitab Ahlal Musyammarah li Auliyai Asyarah begitu. Pagi tadi kita telah mengupas tentang beberapa wali ya, baik itu wali yang masuk dalam Wali Songo maupun wali-wali yang menempati tempat-tempat yang tidak dimasukkan dalam Wali Songo. Di antara misalkan ada wali Mayuran, ada wali Ngudung, ada wali Wilis dan sebagainya. Pagi tadi sudah saya ceritakan tentang bagaimana seseorang menjadi seorang wali itu membutuhkan riyadhah, ritual yang panjang. Rata-rata disebutkan itu berkisar antara 3 sampai 4 tahun, yaitu dengan cara berpuasa di pagi hari, mengurangi makan yang enak-enak, dan juga ibadah di malam hari dengan mengurangi lezatnya tidur malam, sehingga kemudian menjadikan mereka wali dari para wali Allah. Kita akan melanjutkan pada halaman 38. Barangkali ada yang sudah memiliki kitabnya, kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddama anna limulki Brawijaya waladan min zawjatihi Siniyah, dan telah diceritakan terdahulu bagi Raja Brawijaya itu memiliki seorang anak dari putri Cina begitu. Ismuhu Raden Patah. Wali Raden Patah akhun lil ummi ismuhu Raden Husain wahuma fi Palembang. Raden Patah ini memiliki saudara dari pamannya ya, yang bernama Raden Husain, dan keduanya dibesarkan di Palembang. Lah, Raden Husain ini merupakan anak dari Arya Damar. Wa kana min amrihima annahuma tasyawara fi amrihima. Kemudian keduanya bermusyawarah gitu antara Raden Husain maupun Raden Fatah. Fajma'a ala safari ila ngampeli khidmati Sayyid Rohmat ini. Kemudian mereka bersepakat untuk bermusyawarah untuk ngaji ke Sayyid Rohmat atau ke Sunan Ampel. Begitu. Wa ta'alamal uluma minhu fawadda'a abahuma Raden Arya Damar fa'adzana lahuma fasafaro hatta wasula ila Ngampel. Kemudian mereka meminta izin kepada bapaknya Arya Damar untuk ngaji ke Sunan Ampel. Fatakhala ala Sayyidi Rohmah fasa'alahuma an ismihima wa an baladihima faqala Raden Fatah. Kemudian ketika bertemu dengan Raden Rohmat gitu, Sunan Ampel ditanya, kamu iki sopo jenengmu, siapa namamu, dan dari mana kalian berada? Qala Raden Fatah. Raden Fatah menjawab, ismi Fatah
Wa ana ibni Malik Brawijaya wa ada akhi. Aku ki Raden Patah, anake Prabu Brawijaya. Sementara ini adalah saudara laki-laki saya dari paman begitu, wa ismuhu Raden Husain. Wa ibnu Raden Aryo Damar. Dia adalah anak dari Aryo Damar, Amiru Baladi Palembang, raja di daerah Palembang. Jika kita datang berdua kepada engkau, Raden Rahmat, li khidmatika wa ta'allama dinil Islam minka faqama indahu 'allamahu ma ulumuddin. Kemudian mereka diterima menjadi murid Sunan Ampel begitu untuk belajar tentang agama Islam begitu. Amma Raden Fatah, adapun Raden Fatah fakana syari'a alafahum mutawqidan alladzi hunna yudriku kullu ma ulqiya ilaihi minal ulum. Raden Patah ini merupakan anak yang cerdas begitu ya. Begitu mendapatkan pengajaran dari Sunan Ampel langsung terserap gitu, apa yang disampaikan oleh Sunan langsung diterima. Wa amma Raden Husain fakana balidan. Sementara Raden Husain ini kebalikannya, rodok dedel atau kumprung gitu ya. Orang nyambung diberi pelajaran agama oleh Raden Rahmat begitu. Fasoro Raden Patah aliman bil ulumi syar'iyyah min ilmi syariah wa tariqati wal haqiqah mustaghilan bi ada'il faraizi wan nawafilil ibadati mujtaniban lil muharrimati wal makruhati thumma. Sehingga Raden Patah karena cepatnya menangkap pembelajaran dari Raden Rahmat Sunan Ampel, sehingga menjadikan Raden Patah adalah orang yang alim begitu ya, baik dalam ilmu syariah maupun ilmu hakikat gitu. Nah, sementara apa yang terjadi dengan Raden Husain ini disebutkan di sini. Wa thumma anna Raden Husain ba'da tuli maqamihi fi Ngampel qala fi nafsihi kaifa yatajarradu akhi Fatah wa yastahida fi ta'allumil kutubid diniyah wa yastaghilu bitilkal ulumi allati la tahsilu biha al maratibu wal wilayah as-sultaniyah ka'annahu laysa min abna'il muluk. Kemudian Raden Husain ya, karena belajar agama nggak nyambung gitu ya, nggak tepat, nggak seperti Raden Patah gitu, kemudian berbicara di dalam hatinya begitu, atau menyampaikan kepada Raden Patah, bagaimana kamu bisa ya belajar agama secepat itu, istilahnya, kemudian mendapatkan ilmu agama dan engkau sibuk belajar agama di situ. Lah, sementara ketika engkau belajar ilmu agama itu, engkau tidak mendapatkan pangkat, martabat dan kekuasaan begitu. Ini kesalahan seseorang dalam niat mencari ilmu ya. Makanya dalam belajar agama, belajar ilmu itu niat pertama adalah diniatkan kepada Allah. Jadi yang salah kaprah di masyarakat ketika menyekolahkan anak atau mondokkan anak gitu ya agar menjadi pintar, atau ketika dipondokkan di pesantren agar menjadi ustadz kiai, ini sesuatu yang salah niat. Nah, niatnya kalau itu ya kalau niatnya hanya itu, maka dapatnya hanya itu. Lantas bagaimana Pak Sis itu? Untuk niat sebenarnya bagaimana? Niat yang benar adalah yaitu dengan cara diniatkan hanya khusus kepada Allah, bukan yang lainnya, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, bukan karena ingin menjadi dokter, ingin menjadi insinyur, atau ingin menjadi menantunya kiai, bukan, tetapi meligi hanya niat agar ketika belajar ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Itulah yang seharusnya pondasi niat yang disampaikan orang tua kepada anaknya, bukan yang lainnya begitu.
Kemudian wa katama dzalika fi nafsihi falamma tola alaihil amru qala liladen fatah ya akhi kaifa nuqima hahuna khatimaini li sayyid rahmat fi qaryatin wa qad hasalna ma kunna naqsuduhu wa natlubuhu minal ulumil ibadah fal nadhhab al-an ila Majapahit begitu. Lah kemudian Raden Husain begitu mengajak Raden Fatah untuk apa ya istilahnya untuk kita sudah anggapannya kita sudah berhasil ya belajar agama di Sunan Ampel. Ayo kita yuk kita ke Majapahit gitu ya. Kemudian kita sowan kepada Kanjeng Prabu Brawijaya begitu. Wa nakhdimu Al-Malika Brawijaya, kita akan berkhodam, kita akan mengabdi ke Raja Brawijaya. Fala'alana nafuzu bidzalikal wilayat as-saniyat wal maratibah al-aliyah. Mudah-mudahan ketika kita berkhidmah kepada Prabu Brawijaya, kita akan mendapatkan pangkat dan jabatan. Ini ajakan dari Raden Husain mengajak Raden Fatah ketika belajar di Sunan Ampel gitu ya. Ini yang harusnya kalau dalam kitab Taklim Muta'alim itu kan salah satu basic belajar adalah salah satu watuli zamanin, lamanya waktu ya. Untuk mendapatkan ilmu itu perlu apa ya? Ada itu ya kalau dalam kitab Taklim Muta'alim kan halala tanalul ilma illa bisitatin saumbika majmu illa bi bayanin, ya itu kan tata cara orang untuk belajar itu kan ada 6 cara ya, 6 syarat begitu yang harus dipenuhi gitu ya. Di samping apa ya? Badukain, kecerdasan seorang anak untuk belajar ilmu ya, ini tadi dimiliki oleh Raden Fatah, sementara tidak dimiliki oleh Raden Husain begitu. Di samping itu warisati ustadin, guru yang pintar gitu. Dalam memilih guru juga harus apa ya istilahnya, harus guru yang benar-benar pintar ya. Kalau dalam sekarang itu ya, kalau di dalam dunia pendidikan minimal memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu apa? Kompetensi sosial, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Ini yang harus dimiliki oleh seorang guru, minimal itu. Ini yang dirumuskan dalam undang-undang guru dan dosen begitu. Nah, yang berikutnya selain itu adalah watuli zamanin, panjangnya masa belajar, lamanya masa belajar. Orang belajar ilmu tidak kemudian serta-merta mendapatkan ilmu ya, tidak instan, tetapi butuh proses yang panjang sehingga dia mendapatkan ilmu. Karena ilmu yang, mohon maaf tadi pagi saya agak lupa mengatakan ilmu itu apa gitu. Siang tadi saya angen-angen begini ya, apa ya nazomane ilmu? Nadoman ilmu apa mana lupa lagi, padahal mau saya sampaikan nadomannya ya. Nadomannya ilmu atau ini ketemu ini dalam fa'inal ilma zainun li ahlihi mungsyidun wa inwanun li kulli mahamidi. Ini salah satu nadzuman yang ada dalam Taklim Muta'alim ya. Ta'lam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ta'lam, ketahuilah ya. Ini agaknya ini dituliskan di kolom komentar oleh guru saya ini yang juga mahir di bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Saya baca dulu, saya agak mendekat ya karena saya tidak melihat dan kebetulan HP-nya kecil, dan mudah-mudahan HP ini tidak ada yang nelpon sehingga tidak terpotong live-nya gitu ya. Nah ini itu salah satu atau 6 syarat yang harus dimiliki oleh seorang santri atau murid untuk belajar ilmu itu tadi, alala dan sambungannya itu di kolom komentar. Lah
Ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi. Ingatlah bahwa ilmu itu menjadi pepaes, menjadi perhiasan bagi orang yang mau belajar tentang ilmu gitu ya. Nah, kalau orang memiliki ilmu kan kita gagah ya, beda dengan sama-sama pakai jas begitu ya. Sama-sama pakai jas. Mungkin secara kasat mata, secara fisik kita tidak bisa membedakan mana itu orang yang pintar dengan mana orang yang tidak. Tetapi ketika seseorang itu berbicara, perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak ini tentu akan beda, dan banyak orang alim, para ulama mendefinisikan keunggulan ilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Nah, itu beberapa kelebihan dari orang berilmu. Lah, Dzukain, kecerdasan dimiliki oleh Raden Fatah, sementara saudaranya Raden Husain anak dari Arya Damar tidak memiliki itu, sehingga ngajak Raden Fatah, ayo Fatah ayo ikut aku lah ya, kita sowan ke Prabu Brawijaya ke Majapahit, mudah-mudahan kita di sana mengabdi, mendapatkan pangkat dan jabatan. Lantas apa yang disampaikan oleh Raden Fatah? Faqala lahu Raden Fatah, inilah uridu dzalika. Aku mohon maaf ya Den Husain, aku itu nggak pengen pangkat jabatan Mas Picis Raja Brana, nggak menginginkan itu, saya tidak menginginkan itu. Fadhhab anta binafsika ila Maliki Brawijaya, silahkan kamu pergi ke sendiri ke Prabu Brawijaya gitu. Wa inni muqimun hahuna khatiman li Sayyid Rahmat Raidhon bidzalika nafsi wa mudzahiran laha min masawil akhlaqi wa muhalliyan laha. Aku tak tetap di sini gitu. Silakan kamu ke Brawijaya, aku tak tetap di sini ngaji dan berkhidmah ke Sunan Ampel atau Sayyid Rahmat begitu. Wa bi muhasaniha faqala lahu Raden Husain if alma syi'ta. Kalau gitu ya kamu lanjutkanlah, kalau gitu ya sudah, kamu di sini tetap belajar ke Sunan Ampel, saya tak berangkat ke Mojopahit. Itu jawaban dari Raden Husain. Wa ma'ana fala budali minadzabi ila Majapahit fa'adzana li fihi. Aku tak budal ning Mojopahit, izini aku ya, aku tak budal. Faqala Raden Fatah fadhhab adzina fawadda'ahu wa wadda'a Sayyid Rahmat fasafahu ila Majapahit wa syaya'ahu Raden Fatah qalilan sumang surfa wa raja'a ila Ampel. Kemudian minta pamit kepada Sunan Ampel untuk berangkat ke Majapahit. Apa yang dilakukan oleh Raden Fatah? Mengantarkan Raden Husain hanya sebatasnya saja, kemudian kembali lagi ke Ampel begitu. Falam yazalatin Husain sairon hatta wasala ila Majapahit fadakhala ala mulki Brawijaya wa qabbala al-ardha baina yadayhi fawazal maliku wa ta'ammala fi wajhihi wa tadhakkara ibnu Arya Damar lima ra'ahu fihi min syubhihi bi. Ketika sampai di Mojopahit gitu ya, Raden Husain kemudian bertemu dengan Prabu Brawijaya. Kemudian dia bersimpuh di dalamnya, tangan ditempelkan ke tanah, kemudian menyampaikan kepada Prabu Brawijaya begitu. Kemudian Prabu Brawijaya itu eling-eling ya, eling-eling kok sapa wajahmu kok hampir mirip kayak Arya Damar gitu ya. Karena Brawijaya ini istrinya dikatakan hampir 100-an orang, dan hampir tiap istrinya ini punya anak semua, jadi ya bingung ya memberikan nama, kemudian bingung istri yang mana, itu sampai bingung banget banyaknya istri ya, kira-kira begitu. Dan hampir setiap anak-anaknya ini diberi wilayah kekuasaan, kecuali satu anak yang dari istri jelata ya, yang kemarin kita sebutkan namanya, atau bernama Lembu Peteng. Tapi Lembu Peteng ini kemudian diambil menantu oleh Ki Joko Tarub ya, salah satu keturunan dari Raja Pajajaran, menikah dengan Nawangsih kan, di cerita sebelumnya ini. Nah, itu yang dilakukan. Kamu kok mirip kayak Arya Damar ya, seakan-akan begitu. Kemudian jawabnya siapa?
Faqala lahu waladi. Kemudian Prabu Brawijaya bertanya kepada, anakku, ma ismuka wa min ayyi baladin cita wa man abuka. Kamu ki sapa jenengmu, kemudian kamu ini dari mana datangmu, dan siapa bapakmu gitu ya, karena wajahnya mirip dengan Arya Damar gitu. Faqala Raden Husain, ayyuhal malik, paduka Prabu, ismi, nama saya iku Raden Husain, wa abi ismuhu Arya Damar, wa huwa amiru Palembang, wa ji'tuka qasidan li hikmatika falamma qalata khidmatuhu lahu ja'alahu waziron wa naqalahu ila baladin yuqalu lahu terong waluqiba bipecat tondo gitu. Kemudian setelah lama berkhidmat kepada Prabu Brawijaya, kemudian dijadikan wazir atau semacam patih lah ya, atau menteri atau apa ya, wazir di sebuah daerah yang bernama Terung ya. Kemudian di sana dia terkenal dengan pecat tondo. Nah, ini Raden Husain anak dari Arya Damar begitu. Wa taqaddama li Sayyid Rahmat bintaini ismu hadihima. Kemudian Sayyid Rahmat memiliki dua orang anak ya, dari ini kayaknya dari istri yang kedua, yaitu yang ahduma Murtiyah wal ukhra Tasmiyah, Tasmiyah, wa amma Murtiyah fatazawwaja Raden Paku. Adapun Murtiyah itu dinikahi oleh Raden Paku, wa sara Raden Paku imaman li ali baladin Tandes. Sementara Raden Paku ini menjadi imam di daerah Tandes ya. Tandes ini kayaknya daerah Surabaya ya. Ada, saya kalau lewat Surabaya lewat pos Tandes Barat atau Tandes Barat ini, saya punya cerita pernah ke situ, ke tempatnya seorang perempuan, namanya siapa sampai lupa saya. Tandes Barat, ada tol Tandes Barat. Tautona fi qaryatin ismuha Giri. Kemudian dia bermukim di sebuah kampung yang bernama Giri. Wa takhalla hunaka lil ibadati wa lazima riyadati al mujahadati hatta sara waliyan min auliya illahi ta'ala wa ishtahara bi sunan Giri. Kemudian di sana ibadah riyadhah itu ya, salah satu bentuk untuk menjadi wali, salah satu tadi riyadhah yang sudah saya sebutkan tadi pagi, sehingga dia menjadi atau terkenal dengan istilah Sunan Giri. Ini anaknya Sunan Ampel dinikahi oleh Raden Paku, anaknya Maulana Ishaq. Jadi Raden Rahmat, Raden Rahmat anaknya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi punya anak-anak nanti dinikahi oleh orang-orang rata-rata menjadi sunan semua itu ya. Bahkan yang anak laki-lakinya juga menjadi sunan juga. Yang perempuan itu ada yang dinikahi oleh Raden Fatah, ada yang dinikahi oleh kemudian Sunan Kalijogo dan sebagainya. Rata-rata menjadi sunan semua. Ini luar biasa ya, orang kalau zuriat nasabnya bagus, rata-rata juga keturunannya juga bagus gitu ya. Ini Tandes perbatasan Surabaya Gresik ini kayak lebih paham beliau, termasuk orang Surabaya. Nah, menjadi Sunan Giri di sana. Wada'an nasa ilal Islam fatabau katsirum minhum. Kemudian di sana mengajak para manusia-manusia ya untuk masuk Islam, dan ternyata banyak orang merespon positif. Kemudian wawaladun lahu wa wulidalahu arba'atu auladin. Kemudian Sunan Giri ini menikah dengan siapa tadi itu? Tasmiyah. Itu memiliki 4 orang anak. Yang pertama yaitu Raden Prabu, Waraden Masani, Waraden Guru, wa Unsa, dan perempuan namanya Retnowati. Nah, ini anak 4 orang anaknya Sunan Giri. Wa amatas wa amma apa ya bacanya ya? Tasamah ya. Tusimah apa ya bacanya iki. Enggak ada harokatnya, agak enak ya, apalagi nama orang ya. Tusimah ya kayaknya ini. Mohon maaf ini Mbah Sunan Amel, mohon maaf nih kalau salah menyebut namanya
Wa amma Murtasimah yang kedua, anak perempuan yang kedua, fatazawwajaha Raden Fatah, ini dinikahi oleh Raden Fatah. Wa ba'da ma qalat khidmatuhu li Sayyid Rahmat wa qamatuhu indahu qala Sayyid Rahmat ya bunayya idhab hahuna wa syarila nahwil maghribi fa idza wasalta ila ghabatin minal ghazbi yuqalu laha bintoro. Setelah lama kemudian belajar agama di Sunan Ampel, menikah dengan salah satu purtinya yang bernama Murtasimah. Kemudian Raden Patah ini diminta untuk berjalan ke barat ya, menuju sebuah area atau hutan gitu ya, hutan yang dikenal dengan sebutan istilah Bintoro begitu di sana. Fatlufi ya qasiban thayyibar raihi fa idza wajadtahu fa huna ittakhadha daron wa aqim hunaka faqala Raden Fatah sam'an wa ta'atan. Oke, sampai sana hingga ketemu angin yang angin yang semilir gitu, sepoi-sepoi begitu di sebuah hutan. Kemudian kalau sudah sampai sana buatlah rumah di sana begitu. Oke, jawabannya Raden Fatah sami'na wa ata'na mortuwa gitu ya. Fawadda Sayyid Rahmat wa khuraja, kemudian Sayyid Rahmat memberikan izin wa khuraja qasidan ila Bintoro wa ma'ahu, dan bersama Raden Fatah zaujatuhu, istrinya, walam yazal sa'iran hatta wasala ila ghabati Bintoro, kemudian dia berjalan ke barat hingga sampai ke hutan Bintoro. Wa talaba fiha qasban tayyibir raihi falam yazal ya'khudhu wahidan ba'da akhar hatta wajadahu. Kemudian dia di sana mengambil hingga seseorang tidak pernah menjamah di situ kecuali dirinya begitu ya. Walidha, karena ini yusamma dzalikal balad bidema'ah, tidak ada orang yang menjamah atau mendemak ya, bahasa Jawane gitu ya. Di situ tidak ada yang mendemak gitu. Sehingga di sana disebut dengan istilah demak, makhudun min kalimati demak ya, gitu ya. Jadi demak itu ternyata dari kalimat demak gitu, demak gitu. Akhirnya dijadikan istilahnya Demak Bintoro. Ini Demak Bintoro ini sebuah kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Kalau misalkan ini dekat dengan Semarang ya, Semarang ke arah timur menuju Demak, kalau ke timur lagi ketemu Kudus, ke timur lagi ketemu Pati. Lah itu kampung saya di situ. Karena disebut dengan Demak. Fatakhadha Raden Fatah hunaka daron wa bana baitan wa qama hunaka wastaghala bil ibadati. Kemudian Raden Fatah di sana membangun sebuah rumah, kemudian dia bermukim di sana, dan wastaghala, dan ketungkul sibuk itu bil ibadati, dengan ibadah, walazima anwa aryadhati wa nasaba nafsahu lil mujahadati wa hafidhu ala syariati wa salaka tariqa ahlil haqiqah. Di sana itu Raden Fatah itu juga istilahnya menjalankan riyadhah, kemudian mujahadah dirinya sendiri dengan menjaga di syariat-syariat agama, kemudian juga menjalankan sufi dengan ahli hakikah. Kemudian walam yazal ala dzalika hatta sar waliyan min auliyaillahi ta'ala washtahara bisunani Demak gitu. Karena riyadhahnya yang luar biasa itu, kemudian Raden Patah di sana disebut atau terkenal dengan istilah Sunan Demak ya, Sunan Demak. Jadi Raden Patah itu atau Pangeran Jimbun sebelum menjadi Raja Demak ini terkenal dengan Sunan Demak. Walam yazal yad'un nasa ilal Islam hatta aslama ala yadihi
khulqun katsirun, hingga dia selalu mengajak kepada manusia untuk masuk Islam gitu ya, dengan tangannya sendiri, dengan kekuasaannya sendiri, sehingga banyak penduduk yang masuk Islam. Wang takola ila bintoro katsiru minan nasi hatta sitama afiya khalaiku wasorot baladan kabiron. Kemudian banyak orang berbondong-bondong pindah menuju Demak begitu, sehingga Demak menjadi daerah atau negara yang besar ya, atau kampung yang besar gitu. Akibat ini hingga kemudian terdengar oleh Majapahit ya. Kemudian fasami Brawijaya, Brawijaya mendengarkan ini, yang Anna Bintoro sorot baladan jadidan fi siyasati rajulin lam yadri man huwa. Prabu Brawijaya ini di sini begitu mendengar ada seseorang dengan siasat, atau dengan siasat itu kalau dimaknai sekarang dengan ilmu politik yang luar biasa gitu ya, mengapa Demak kemudian menjadi daerah yang maju dan berpenduduk yang banyak gitu ya, atau menjadi negara yang besar, belum negara ya, wilayah atau padepokan menjadi yang luas, dipimpin oleh siapakah dia gitu ya. Ini pertanyaan dari Prabu Brawijaya gitu. Wa khofa, dan takut ya, Prabu Brawijaya itu wedi ayakunu buhutan, takut kalau misalkan di sana itu memberontak gitu. Kemudian farsala ilaiha Raden Husain, kemudian dia mengutus ke Demak, yaitu Raden Husain. Raden Husain itu yang tadi ya, berdua bersama Raden Fatah, berasal dari Palembang, ngaji ilmu ke Sunan Ampel gitu. Tetapi karena Raden Husain ingin berkhidmah kepada Prabu Brawijaya, sehingga dia menjadi patih di Terong gitu ya. Kemudian ini diperintah oleh Prabu Brawijaya untuk ke Demak, ngecek di Demak itu apa itu. Litahqiqi masami'ahu, untuk membuktikan ya apa yang didengarnya. Fadzaba, kemudian Raden Husain berangkat ilaiha ke Demak, hatta dakholaha fa'idzan allazi soro ra'isaha huwa Raden Fatah. Falamma dakhala alaihi wa arafahu tasofaha wa ta'aniqon wa baqiyan farhan bil tiqaihima gitu ya. Begitu tahu kalau yang jadi pemimpinnya di sana adalah Raden Fatah, kemudian salam-salaman, begitu nangis bahagia ya, karena apa? Lama tidak ketemu, terpisahkan oleh waktu. Raden Fatah itu ke barat, ke Demak Bintoro, sementara Raden Husain itu ke Terong atau ke Majapahit gitu, terpisahkan oleh waktu gitu ya, yang lama, sehingga sampai nangis ketika bertemu gitu ya. Suma aroda Raden Husain saya lewat ya. Falamma dakhala alaihi farhan bin ba'datul firaqi bainahuma. Kemudian suma aroda Raden Husain ar-ruju'a ila Majapahit. Kemudian Raden Husain setelah ketemu, ngomong-ngomong, menceritakan yang didengar oleh Prabu Brawijaya, kemudian pengen rujuk kembali ila Majapahit. Fawadda'ahu wang surafa raji'an hatta wasala ila Majapahit. Kemudian dia pamit ke Raden Patah, dulurku, aku tak balik ke Majapahit begitu. Kemudian diizini oleh Raden Fatah. Wa dakhala ala Brawijaya fa akhbarahu bi anna alladhi bani baladan jadidan buniya baladan jadidan fi Bintoro wa Raden Fatah ibnahu gitu ya. Kemudian menceritakan ketika sampai ke mana, ke Brawijaya ya, Raden Husain cerita kalau di Demak Bintoro itu dipimpin oleh Raden Patah, itu sebenarnya anakmu sendiri gitu ya, maksudnya begitu gitu. Farsala ilaihi Brawijaya
mukhbiron lahu bi annahu jalahu amiron fi Demak. Setelah tahu kalau itu anaknya, akhirnya Sunan Demak atau Raden Patah itu diangkat sebagai amir, pemimpin atau raja kecil ya, ratu di Demak. Tapi masih dalam kekuasaan Majapahit. Ini enaknya Majapahit ya gitu ya. Beda zamannya Hayam Wuruk ya, hayamnya misalkan Hayam Wuruk yang didampingi oleh patinya Gajah Mada itu kan mereka membangun kekuasaan itu kan dengan jalan rata-rata perang ya oleh Gajah Mada ya. Sementara bahkan yang sempat saya ceritakan dalam perang Bubat itu juga terjadi pertumpahan darah ketika ingin mengganyang Pajajaran agar masuk ke Majapahit, itu kan dengan jalan pertumpahan darah. Padahal inginnya Hayam Wuruk, sang raja begitu, inginnya kan dengan cara pernikahan gitu. Tetapi siasat atau politiknya Gajah Mada karena mungkin kelengahan dari Pajajaran sehingga diserang dengan cara diminta oleh putrinya itu sebagai seserahan ya, bukan sebagai dua orang raja yang sama-sama berdaulat itu ya. Ini salah satu politik yang dilakukan oleh Gajah Mada, sehingga keinginan Gajah Mada Pajajaran takluk. Kenapa? Di Jawa saja, yang lainnya ya, di Pahang, di Tumasek, kemudian sampai ke Cempa ya, Bali dan sebagainya, kemudian NTB gitu, semuanya takluk kepada atau sebagai negara bawahan Majapahit, sementara Pajajaran yang berada dalam satu pulau saja tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena secara silsilah Majapahit ini lebih muda, dan sementara keturunan silsilah ke atas ini merujuk kepada Pajajaran ini ya. Ini kalau kita cerita urut-urutannya begitu. Kalau lebih naik lagi ya, silsilah lebih naik lagi, itu yang paling tua itu ya di sini ini di Sangatta ini. Kok Sangatta ya, tepatnya Kutai Lama atau Kutai ini ya. Dahulu para raja yang ada di mana di tempatnya Sahrukan di India begitu ya, kalah terdesak itu ya, yang bukan yang kulit putih ya, yang kulit hitam, yang kayak kita ini ya. Ini mereka secara struktural sudah membentuk sebuah negara, begitu terdesak oleh kaum kulit putih di India, sehingga mereka mengadakan migrasi ya. Mereka pindah ke daerah yang kebetulan berada di Pulau Kalimantan ini. Tepatnya di Kutai Lama gitu ya, atau daerah Muara Kaman gitu ya. Mereka kemudian membentuk kerajaan Kutai Lama gitu. Kemudian kita kenal dengan istilah Raja Mula Warman, Aswataman dan sebagainya. Yang paling terkenal itu kan kalau masih kerajaan Hindu itu kan Mula Warman ya, hingga kemudian diabadikan menjadi nama universitas. Kemudian kalau Kutai yang terakhir ini kan sudah Kutai Islam ya, misalkan Sams atau bandara yang sekarang ini adalah salah satu raja Kutai, tapi sudah Kutai Islam. Tapi kalau Kutai Lama ini masih Mula Warman dan sebagainya. Lah, dahulunya para raja-raja Nusantara itu awalnya adalah dari sini, dari Raja Kutai Lama ini. Kemudian mereka pindah, awalnya itu pertama ke barat ya, ke Tarumanegara, Galuh. Ini semua adalah keturunan raja di sini. Di sana juga mendirikan kerajaan-kerajaan. Kemudian dari barat ke timur sebelum sampai ke Jawa Tengah ya, ke Sailendra itu, sebelum ke situ membangun Candi Borobudur. Ada yang nyempal ke Sumatera.
ke Sumatera membentuk negara yang bernama Sriwijaya. Kita kenal dengan raja yang terkenal di situ, Raja Puntadewa ya, Puntadewa gitu dan sebagainya gitu. Kemudian yang dari Jawa Tengah ini kemudian ke timur membentuk Mataram kuno, kemudian lagi membentuk Bani Sanjaya, kemudian membentuk lagi Singosari, kemudian membentuk Mojopahit. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa kenapa Mojopahit tidak berani menginvasi Pajajaran, karena secara silsilah mereka itu kalah tua gitu ya, lebih tua Jawa Barat itu ya daripada Majapahit. Mereka tidak berani menyerang itu. Nah, hingga kemudian itu Dewi siapa ya, putra dari Pajajaran yang mau dinikahi oleh siapa tadi, Hayam Wuruk ya. Mohon maaf saya lupa nama putrinya ini, bersama dengan Prabu dan pengawalnya hanya berjumlah sekitar 100-an begitu ya, kemah di Bubat itu kalau nggak salah sekitar daerah Lamongan situ. Kemudian disusul oleh Patih Gojomodo yang bersama dengan pasukan lengkap begitu, meminta untuk menyerahkan putri itu sebagai seserahan. Padahal awalnya itu kan rencana pernikahan dari dua orang kerajaan besar yang berdaulat begitu. Tetapi yang dilakukan oleh Gajah Mada meminta itu, sehingga sebagai seorang raja yang berdaulat ini kan penghinaan yang luar biasa ini ya. Saya datang ini untuk menikahkan putri saya tapi diminta untuk tunduk kepada Majapahit, ya nggak mau. Akhirnya terjadi peperangan ya, karena membela kehormatannya meskipun dengan jumlah pasukan yang sedikit itu ya, akhirnya tertumpas semua oleh pasukannya Gajah Mada. Lah sementara sang putri yang masih sendirian gitu akhirnya melakukan bela pati atau dengan cara bunuh diri daripada dijadikan seserahan jadi Mojopahit. Ini yang kemudian sampai sekarang dijadikan istilahnya dasar bagi orang Jawa Barat dan Jawa Timur, jangan mau yang khususnya yang perempuan dinikahi oleh orang-orang Jawa gitu ya, Sunda dengan Jawa. Ini gara-gara ya salah satunya adalah faktor Bubat itu ya, hingga mereka dendam dengan Gajah Mada sampai Gajah Mada tidak ada nama jalan di sana, tidak diabadikan sebagai nama jalan. Sementara kalau dari Jawa Timur sampai Jawa Barat itu kan jalan Gajah Mada itu kan jalan raya besar ya, jalan raya besar, tapi di sana tidak ada. Bahkan nama Hayam Wuruk pun juga tidak ada di Jawa Barat atau di Sunda sana. Ini ada yang mengaitkan peristiwa itu dengan peristiwa pernikahan ya antara Sunda dengan Jawa. Ini hanya permasalahan itu sebenarnya. Nah, ini balik lagi ke sini di Raja Mojopahit, Prabu Brawijaya begitu tahu kalau anaknya yang memimpin di Demak, akhirnya ya sudah saya jadikan raja di Demak gitu, tapi masih di bawah kekuasaan Mojopahit. Nah, ngomong terus guys, ya kesel guys, ya ngombe bareng. Oke, saya lanjutkan lagi ceritanya. Ternyata seru juga ya. Mungkin saya jadi ahli histori ya, ahli sejarah. Lama-lama saya menjadi ahli sejarah kalau ngomong gini. Padahal ya sama saja. Saya kurang begitu banyak membaca. Saya masih ingat ketika sekolah di SMA gitu ya, rata-rata guru sejarah itu kan ya cerita begitu ya, materi yang segitu panjangnya, segitu banyaknya, seorang guru bercerita tentang gitu. Sementara muridnya itu dengarkan gini rata-rata ngantuk dan tidur, sama seperti saya waktu itu ngantuk yang tidur gitu. Bahkan ada, mohon maaf, guru saya menceritakan di sini, guru saya itu ada yang menangis ya, gara-gara muridnya itu nakal kayak saya. Itu kebetulan guru sejarah itu, kebetulan gurunya masih bujangan, cantik, dan karena SMA itu saya nakal begitu ya. Ternyata begitu diajar sejarah, gurunya berdiri di depan cerita gitu ya, nggak jalan-jalan di depan terus sampai anak yang dwablek itu ya. Murid-muridnya yang dwablek itu sampai membentuk kalangan itu membentuk kelompok judi.
waktu itu yang kita pakai adalah kartu remi, itu sampai tiga tempat itu murid-murid yang di belakangnya, murid-murid itu wabak semua itu. Iya, sampai main kartu itu, padahal pelajaran anu ya guys ya, pelajaran sejarah di SMA. Jadi kalau sekarang ada yang nakal gitu ya nggak kaget ya, karena dari dulu itu zaman saya sudah ada yang nakal kayak gitu, diajar kok malah main remi gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Suma aroda Raden Husain. Suma aroda Suma ba'da dalika amaro Sayyid Ibrahim Raden Fatah. Kemudian setelah itu Sayyid Ibrahim memerintahkan Raden Fatah untuk ayyabna masjidan lil jamaah wal jum'ati. Kemudian Sayyid Ibrahim memerintahkan Raden Fatah untuk membangun masjid untuk berjamaah dan sholat Jumat begitu. Fa amara Raden Fatah bi jamil ahsyabi wa ma yuhtaju ilaihi fi bina'il masjid. Kemudian Raden Fatah memerintahkan saudara-saudara, teman-teman penduduk di situ untuk mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan untuk membangun masjid. Wali Sayyidi Ibrahim tilmizatun fi qaryatin Gepun. Kemudian Sayyid Ibrahim memiliki seorang murid perempuan di sebuah kampung Gepun min Kuro Jatirogo min wilayati Tuban, yuqalu laha Nyai si beluk ya. Kemudian sopo tadi itu Said Ibrahim memerintahkan muridnya yang perempuan Nyai si beluk walaha zaujun qad sara muadzinan, yang mempunyai suami yang menjadi muadzin di sana gitu. Fa amara Said Ibrahim zaujaha. Kemudian Said Ibrahim memerintahkan suaminya Nyai si beluk bi ya'khadalahu khasisan, untuk mengambil hashish. Hashish ini apa ya, semacam kayu ya, ismuhu alang-alang gitu. Wa huwa hashishun yatakhidu saqafan lil buyuti, yaitu kayu untuk membangun rumah gitu. Wa yatakhidahu saqafan lil buyuti an-najarina libina il masjid. Kayu-kayu itu dibutuhkan untuk sapa guru untuk membangun masjid. Fa akhadal muadzin al-mazkur dzalikal hashisha hatta ijtama minhu syai'un katsirun wa sara yabisan. Kemudian muadzin itu atau suaminya Nyai si beluk itu mengumpulkan kayu-kayu itu hingga menjadi kayu yang banyak itu. Faqala al-muadzin yauman li zaujatihi kaifa amara Sayyidi Ibrahim bi akhadil hashish gitu ya. Bagaimana ya, suatu ketika muadzin ini berbicara kepada istrinya begitu. Bagaimana Sayyid Ibrahim itu memerintahkan untuk mengumpulkan hashish ya, atau tatalan-tatalan kayu. Waqad istama'a minhu syai'un katsirun walam yursalu rusulan ya'khudunahu ilal an waqad sara yabisan, hingga menjadi kayu begitu dari tatalan-tatalan itu. Faqalat lahu zaujatuhu la tahzan fala'allahu lam yahtaj ilaihi wa mata ihtaja ila istimalihi amara bi akhadhihi. Wis gak usah khawatir ya, dari tatalan-tatalan kayu sementing dikumpulno, menawa suatu saat itu dibutuhkan untuk membangun gitu. Fa zahabat Nyai si beluk ila sahra'i litang duril hashish alladhi akhadahu zawja. Kemudian Nyai si beluk itu pergi melihat tatalan kayu itu yang diambil oleh suaminya. Falamma wasalat ila makanahu zarabatu biridaiha fatarul hasisu jami'an ila demak. Kemudian tatalan kayu itu diseblak dengan menggunakan
apa ya, dengan menggunakan selendangnya atau rida itu ya, yang selendang itu hingga meletek ke demak gitu. Nah, inilah yang merupakan salah satu keramat dari Nyai Sibeluk begitu. Saya lanjutkan lagi. Wa khuqiya anal aindati samaniyati fuwidhat sina'atuha ila samaniyati minan najarina wa amaru bi ayyutimmu sunataha fi lailatin. Kemudian para wali 8 begitu mengumpulkan apa ya istilah soko guru gitu ya, untuk dibangun besok harinya pada suatu malam. Yang 8 ini sudah kumpul, hanya 1 yang belum dilihatin. Li'anal masjidah sayuqamu fi ghadiyah, karena masjid akan dibangun besok gitu. Fajadu wajtahidu fil amali fitilka lailah. Kemudian wali 8 itu mengumpulkan malam itu ya, gopoh gitu ya, bersemangat untuk mengumpulkan 8 kayu itu untuk dibangun masjid keesok harian. Illa wahidan minhum, kecuali 1 orang yang tidak mengumpulkan ya, fa innahu naimun, dia malah tidur. Ini ada wali yang agak aneh nih, lainnya sibuk mengumpulkan kayu malah ingin tidur. Falama qurbatul fajri kemudian waqad tamat amal ashabihi. Kemudian ketika akan sampai subuh begitu ya, akan turun matahari terbit gitu, dia bangun sementara teman-temannya ini sudah selesai mengumpulkan kayu-kayu untuk dijadikan soko guru masjid ini. Kemudian fajama'a nuhatatil ahsyabi wa rabataha bil jibali wa ja'alaha imadan fakana ahdu imadati dzalikal masjid min nuhatihil hasyibi wa huwa baqin ilal ana walakinnahu al-an mastun bi safaihil hadid. Kemudian sisa-sisanya itu begitu bangun kaget, sisa-sisanya akan dikumpulkan menjadi 1 gitu ya. Akhirnya wa bakin ilal an, tetapi itu sampai sekarang masih ada ya, tetapi sekarang sudah ditutupi dengan besi gitu ya. Wa wida li Raden Fatah, kemudian wawaladun lewat Raden Fatah, kemudian anak bagi Raden Fatah iku khamsatu auladin, memiliki 5 orang anak. Wahum, mereka itu yang pertama Pangeran Prabu, Waraden Tenggono, Waraden Bagus, Sedo Kali, wa Kenduruhan, wa Ungsa, dan anak perempuan Ismu Sayyidah Rotiyah. Wa amma Sayyid Qasim bin Sayyid Rahmat, adapun anak laki-laki dari Sunan Ampel yang bernama Sayyid Qasim, fa innahu tazawwaju bi Sayyidati Sufiyah bin Sayyid Abdul Qadir, menikah dengan Sayyidah Sufiyah anaknya Sayyid Abdul Qadir al-Mustashiru bi Sunan Gunung Jati, yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati. Wasara Sayyidul Qasim imaman li ahli Lamongan wa Sedayu. Sayyid Qasim ini mukim di Lamongan dan Sedayu. Wastautona fi qaryatin yuqulaha Derajat. Kemudian dia mukim di sebuah kampung yang bernama Derajat. Ini daerah Lamongan, tepatnya Paciran ya kalau nggak salah. Wa tazala hunaka wa takhallal lil ibadi walazima walazama ridayata al mujahadata hatta sara min auliya illahi ta'ala wa ta'anna sailal islam fattabahu khalqun katsirun washtaro bi Sunan Derajat. Dia terkenal dengan Sunan Derajat. Wa waladun lahu salah satu auladin, kemudian Sunan Derajat memiliki 3 orang anak. Wahum Pangeran Rekyo, wa Pangeran Sendi, wa Sayyidah Wuryan, wa amma Amir Husain bin Haji Usman fatazawwaja bi Ruqiyah bintu Raden Syahid Sunan Kalijogo. Adapun Amir Husain anaknya Haji Usman menikah dengan Ruqiyah anaknya Sunan Kalijogo gitu. Untuk sementara
sampai sini dulu guys. Lumayan banyak yang kita pelajari hari ini, menceritakan tentang beberapa sejarah yang menceritakan para sunan-sunan yang menempati tempat-tempat dengan cara riyadhah. Mudah-mudahan ini tetap memberikan keberkahan kepada kita, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.